Kembali di Market Review dan kembali berbincang bersama Bapak Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi CSIS. Pak Yose, kita sudah melihat banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat Indonesia menjadi negara yang sangat-sangat menarik untuk tujuan investasi gitu. Namun melihat beberapa capaian yang ada dan Anda tadi sudah sampaikan di segmen-segmen berikutnya, sebelumnya bagaimana sebetulnya upaya ini nampaknya tidak memberikan hasil yang kita harapkan sama-sama. Ya. Apa penyebabnya, Pak Yose? Sebenarnya ya selama 5 tahun belakangan ini sudah banyak sekali yang dilakukan. Mulai dari memperbaiki infrastruktur ya yang sekarang ini sudah kelihatan, dan juga yang lebih penting sebenarnya adalah juga memperbaiki iklim investasinya, regulasi, perizinan, serta juga regulasi-regulasi ekonomi yang lainnya. Sayangnya memang pada saat implementasi belum bisa dijalankan. Mungkin kita masih ingat ya bahwa selama periode pertama Pak Presiden Jokowi itu ada 16 paket kebijakan ekonomi yang sekarang sayangnya nggak pernah disebut-sebut lagi gitu. Saya sendiri dulu bagian dari paket dari tim tersebut, tetapi ya kita mungkin nggak bisa, kurang melakukan monitoring dan evaluasi dan juga untuk melakukan implementasinya secara lebih baik. Ya tentunya karena kendala-kendala berbagai hal ya, termasuk misalnya adanya pemisahan otonomi daerah, ataupun juga politik dan lain-lain. Tapi tentunya itu harus bisa kita tanggulangi. Masalahnya kan kita memang membaik nih sekarang. Kalau ease of doing business aja kita bisa lihat sempat kita naik 19 peringkat. Tetapi sayangnya orang lain lari lebih cepat lagi. Waktu Indonesia naik 19 peringkat, India naik 30 peringkat. Bukan lari lagi, bahkan loncat ya Pak. Bukan lari lagi, loncat mungkin ya. Jadi padahal kita harus berkompetisi dengan berbagai negara tersebut. Nah ini jadi harus lebih serius mungkin. Dari sudut pandang akademis ataupun ya sudut pandang pengamat lah ya, sebetulnya kalau dilihat dari speednya dari 10 sampai dengan 100 kecepatan Indonesia untuk memperbaiki berbagai macam kendala investasi seperti birokrasi, kita speednya ada di mana, Pak Yose? Ya, seperti yang tadi saya katakan, kita kan sekarang kita juga harus membandingkan dengan negara lain, ada benchmarknya juga gitu ya. Sehingga kalau kita nggak bisa mengukur bahwa kita dikatakan bahwa kita sudah 70, larinya sudah 70 km nih per jam. Padahal orang lain bisa lari 120. Jadi harus kita bandingkan dengan negara lain juga. Apalagi kalau kita lihat sekarang selama mungkin 3 tahun belakangan ya, sayangnya memang reformasinya itu cenderung stagnan. Pertama karena kita selama 2 tahun dari tahun 2017 itu disibukkan dengan segala macam isu-isu politik yang biar bagaimanapun mengorbankan sisi ekonomi. Perhatiannya jadi nggak ke ekonomi lagi. Kemudian kita baru mau lari lagi ini, tiba-tiba ada wabah. Tetapi saya pikir wabah ini juga bisa menjadi krisis yang harusnya memacu kita lebih baik. Bukan malah jadinya kita menganggap bahwa hal-hal ini nggak harus dikesampingkan dan kita kerjakan nanti. Karena banyak pihak di negara-negara lain juga melakukan hal yang sama, mempersiapkan diri untuk masa post-COVID, yang tentunya akan berbeda. Era setelah COVID ini tentunya akan banyak sekali adjustment yang perlu kita lakukan. Dan kita perlu mempersiapkan diri pada saat itu. Pak Yose, untuk investor-investor yang sudah merealisasikan investasinya di Indonesia untuk menjaga mereka tidak keluar dari Indonesia, memutuskan untuk merelokasi pabriknya keluar dari Indonesia gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan secara maksimal? Tentunya banyak sekali yang bisa dilakukan. Salah satu yang bisa dilakukan pada saat ini itu adalah memberikan berbagai insentif untuk keluar dari atau untuk mengurangi beban dari wabah yang ada. Karena sekarang ini sudah ditaruh sekitar 400 triliun untuk stimulus ekonomi dan bisnisnya ya. Nah ini seharusnya bisa secara cepat dilakukan, bukan hanya untuk investor-investor besar sebenarnya, tapi lebih penting lagi adalah investor-investor dalam negeri juga, dan juga UMKM terutama. Nah kemudian yang berikutnya tentunya perbaikan dari regulasi-regulasi yang ada.
Sekarang ini saja kita masih melihat bagaimana untuk mengimpor bahan baku itu masih banyak kesulitan juga. Padahal bahan bakunya sendiri memang sudah sulit didapatkan. Ya, bagaimana produksinya bisa mulai berjalan kalau kemudian bahan baku tidak tersedia? Karena walaupun tersedia masih sulit untuk masuk ke dalam negeri. Nah, lalu yang berikutnya juga mungkin ada dukungan-dukungan yang sifatnya lebih besar lagi, yang misalnya juga untuk infrastruktur, terutama infrastruktur dalam bidang telekomunikasi, karena ke depan telekomunikasi ini akan menjadi acuan utama ya untuk era post-COVID nanti. Selain juga tentunya memperbaiki berbagai hal-hal yang selama ini kita sudah ketahui bersama. Baik, Pak Yose, bagaimana kemudian menyadarkan masyarakat mengenai value investasi, apakah itu investasi domestik ataupun mungkin PMA. Ketika kita bicara mengenai rancangan undang-undang ataupun mungkin beberapa regulasi yang tujuannya adalah untuk mempermudah investasi, ada reaksi-reaksi yang nampaknya kontradiktif gitu ya. Bagaimana Anda melihat upaya dari pemerintah sendiri untuk menyampaikan ataupun mungkin mensosialisasikan value dari sebuah investasi kepada masyarakat luas supaya mereka kemudian sama-sama menyadari bahwa kita memerlukan investasi ini supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh secara signifikan gitu ya. Analisa Anda seperti apa, Pak? Yang saya lihat ya memang ada semacam cognitive dissonance gitu ya, atau inkonsistensi gitu loh di dalam pemahaman mengenai investasi. Ketika bicara tentang investasi itu hampir semua orang tahu, baik pejabat pemerintah, anggota parlemen, masyarakat umum, bisnis, semuanya tahu bahwa itu penting dan kita ingin saja. Kami akan berbincang bersama Bapak Iqmal Lukman, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal dari BKPM untuk kemudian membahas mengenai optimisme investasi di masa pandemi. Usai jeda berikut ini.